Ya basic kitanya. Pak. Sebetulnya salah gaul kita nih. Anak SMA, anak SMA jadi tukang masak. Sampai 2 tahun bro cuci piring. Sampai tangan pada kisut. Kalau cuci piring, apron, celana dalam basah semua. Saya pedagang nasi goreng, nama saya Bang, tinggal di Depok, tepatnya di Pitara Wadas, RT 5, RW 15. Dan dagang saya memang tidak di pinggir jalan, tapi agak ke dalam lah gitu. Di gang saya sendirilah, kebetulan di depan rumah saya gitu. Bulan-bulan ini memang, apalagi sedang lagi masalah dunia ini COVID, perdagangan mungkin hampir seluruh Indonesia ya, mungkin seluruh Indonesia, tidak hanya pedagang, tidak hanya pengusaha besar kecil, apalagi Grab, Gojek yang bekerja sama kuliner kayak saya ini, sungguh luar biasa. Itu sampai 3 bulan, hampir memasukin bulan keempat ini, memang hampir ya udah bulan keempat ini adalah 1-2 orderan dari Gojek, udah alhamdulillah gitu. Tapi sebelumnya itu 3 bulan ke sana, waduh, benar-benar luar biasa. Nggak ada sama sekali. Walau dari Grab, dari Gojek itu nggak ada. Ya walaupun dari yang dari lingkungan aja ya juga sama aja. Ya tapi saya bertahan aja lah, saya tetap buka walaupun seharinya itu saya pernah ngelayanin paling 1-2 orderan, 3 orderan. Ya udah sabar aja, mau bagaimana, memang semua keadaan bukan saya sendiri aja. Setiap pedagang yang lewat sini ya, tukang sekutang, tukang bakso, tukang mie ayam, Pak Darno yang teman-teman sering lewat. Ya udah, paling keluhannya, masih penuh, ya udah. Udah dah sekarang kita alhamdulillah aja. Ya udah ya. Ya saya juga begitulah, walaupun keadaan bagaimanapun, kadang-kadang saya dagang misalnya ada kue teo 1 porsi, ya udah saya jual 1 porsi, mie 1 porsi. Kadang-kadang saya beli cesim seperempat, ini ya pokoknya serba dikit lah. Kadang-kadang modal 30.000 tuh untuk melengkapi sayur-sayuran atau masak beras 1 liter, yang penting ada lah walaupun gitu. Jadi kita nggak pernah tutup, tapi tetap ada, ya tetap bersabar lah begitu. Ya pokoknya sungguh luar biasa hal ini, perjuangan mungkin seluruh orang kita yang sedang masalah ini. Mungkin kita tidak di sini aja, di dunia juga sama lah. Mungkin banyak kejadian yang lebih aneh-aneh. Anehnya udah luar biasa ya, tapi ya memang benar-benar hati, pikiran, iman itu udah harus balance lah. Kita harus, tapi tidak pasrah, tapi kita harus berjuang penuh ikhlas. Ya buka usaha biasalah, saya dari jam 3 sore ya jam 4 lah. Kalau dari Gojek itu jam 4 gitu. Tapi kadang-kadangnya suka lewat juga. Dari jam 4 sore kita sudah standby, ya sampai closingnya jam 12 malam lah. Ya kadang-kadang lebih lah, begitu kalau lagi ada teman dari mana aja ya kita layanin lah. Kita buka fleksibel, kita ada di rumah, teman datang, ya udah kita buka aja, mau siang, mau malam, mau pagi kayak gitu. Kalau ada teman datang ya kayak saya buka aja lah, kalau memang saya ada di rumah gitu. Semua turun, cabai semua pada turun, sayuran turun semua lah. Ya karena memang yang belanja juga sedikit, banyak ya, terutama yang apalagi pasar ya, restoran pada tutup, hotel-hotel tutup, tukang sayuran juga bingung semua, daging, ayam semua serba turun lah masalah itu. Yang naik sekarang cuma bawang merah aja. Pokoknya semua sekarang tuh turun, standar lah ya, cuman memang cari uangnya sulit sekali gitu. Bagi saya mungkin kalau yang di pinggir jalan ya masih, karena banyak yang halu lalang itu ya mungkin banyak. Karena saya di dalam ya mungkin orang-orang yang tahu aja gitu, karena nggak dilalui jalur umum lah gitu. Udah ada 4 tahun, berarti tahun 2016 ya, akhirnya 2016 lah, hampir jalan 4 tahun inilah. Buka di rumah ini gitu, buka di Jalan Wadas inilah, di rumah ini. Ada 4 tahun lah. Ya basic kitanya. Pak. Sebetulnya salah gaul kita nih. Anak SMA, anak SMA jadi tukang masak.
Pas ya lucunya lagi ya waktu zaman waktu kerusuhan itu. Nah pas kerusuhan saya nganggur total. Nah ada adik saya ngajakin kerja di mana teh? Ya udah ada di sebelah kantor adik saya teh. Nggak taunya saya ada restoran namanya Eten kebetulan ada di Muara Karang. Ya saya masuk aja ya karena udah ada referensi adik saya kenal sama kapten depannya, akhirnya masuk. Ya tugasnya ya namanya baru nol semua, nggak ada basic masak. Ya udah akhirnya cuci piring aja. Sampai 2 tahun bro cuci piring. Sampai tangan pada kisut. Kalau cuci piring apron, celana dalam basah semua. Karena ngejar waktu, kerja di Muara Karang jam 10 harus tank. Kalau di Grogol lewat jam 10 dulu naik bis 62 ya. 62 apa 64 ya? 64. Yang PPD itu. Udah ketinggalan, mau ke Allah ngebut, nyuci itu ngebut. Wah sampai lepek semua, udah gak dipikirin. Yang penting kedapat 64 untuk pulang ke Depok. Kalau enggak, waduh, ngompreng dah. Dari situ turun pancoran pas minggu, baru nyambung kemari. 3 kali naik bis, sampai rumah tuh jam 1, jam 2 gitu. Aduh, luar biasa dah. Awalnya dari situ. Terus buka usaha sendiri. Ya akhirnya ya udah pas nggak lama ya 2 tahun cuci piring, pas outlet Eten itu udah berkembang, akhirnya kita pindah ke Citos. Di sebulan di Citos karena udah memahami dapur udah 2 tahun lah cuci piring kita paham, udah sering digembleng masak itu, akhirnya langsung masak. Udah nggak canggung lagi masak. Ya dalam itu ada pemikiran ya karena usia udah tua juga ya saya nyicil lah tuh beli kompor, beli wajan, beli wok, udah nyicil sih sedikit tapi nggak ada niatan mau resign mau berhenti enggak, tapi satu saat memang harus kita ada putusan kerja gitu ya, bener lah. Pas saya pindah dari ke Eten Cilandak Citos terus pindah ke Patra Jasa di Cafe Raja, akhirnya di Cafe Raja udah masalah penghematan Jokowi tidak boleh orang-orang Pertamina itu. Tadi rame di Pertamina tuh kalau meeting ada acara ulang tahun tuh di tempat saya Cafe Raja. Setelah Jokowi menghemat satu anggaran pengeluaran yang enggak untuk pemerintahannya, ya rapat-rapat aja nggak boleh lah gitu. Akhirnya di Cafe Raja tuh sepi tuh. Akhirnya udah sepi saya berhenti, ya udah. Karena peralatan saya udah komplit ya udah saya buka aja di rumah, nyantai aja bukanya. Modal berapa ya? Paling modal 600.000. Preparannya selesai lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kalau bersepeda dari tahun 2007 masih di Citraland pun di Muara Karang belum bersepeda. Pas ke Citraland saya bersepeda. Nah nggak lama saya jalan 3 bulan putus bersepeda karena ada oper ke Bandung sebentar. Di Bandung putus terus balik lagi ke Cilandak sampai di Patra ya saya baru hampir 3 tahun. Nggak putus tuh pokoknya bersepeda terus lah, masuk siang kayak masuk malam kayak bulan puasa kayak udah gue terus. Alhamdulillah fisik mantep lah waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah lagi jadi ikut komunitas, ketemu teman-teman komunitas, akhirnya sampai kenal teman sepeda. Ya katakanlah dari mana pasar Minggu sering ketemu sama Goeslau, sering sama pertama Budi Jade sama Pak Budi Back to Walk pernah ketemu juga. Pertama Back to Walk ketemu saya Uber dikasih stiker Back to Walk itu yang kuning itu pernah dikasih juga. Akhirnya tersangkut karena kita orang Depok, akhirnya saya tersangkut sama PD Pendirian Depok. Ya untuk goesnya ya tentunya ya memang udah satu olahraga yang paling saya bilang tuh di hati saya paling favorit. Mungkin sekarang ini lebih favorit lagi, lebih digemari, demamnya lebih gemar. Mungkin tidak di kita aja, mungkin mendunia, apalagi di Belanda. Malah goes tuh digaji ya. Ya untuk kedepannya usaha saya ya tentunya namanya usaha ya kita menjaga kualitas masak saya, kualitas mutu dagangan saya, tentunya ya penyambutan peramahan dengan tamu-tamu saya ya itu. Dengan apa adanya lah gitu ya, tentunya dengan keramahan dan ya pokoknya asik lah gitu, apalagi teman-teman sepeda lah gitu, banyak diskonnya lah. Kalau memang di sini identik saya punya pembimbing, kadang-kadang ya kalau buahnya matang saya posting, saya undang teman-teman yang mau datang silakan datang, mau ngerujak atau mau apa ya silakan datang gitu. Jadi
saya asik aja lah, jadi saya di minggu udah matang nih, saya posting, saya selalu datang lah gitu ya. Pokoknya siapapun, baik teman-teman yang dari Vetang, yang dari manapun, atau tamu-tamu yang dari manapun kebetulan mampir ke Pedral Depok, ya monggo aja dibawa ke Wadas gitu. Saya dengan senang hati menerimanya. Oke.